gangguan sulit fokus, apa ya penyakitnya namanya? Autis bukan? Kalau autis itu dia ribut. Ya dia campuran sih, ada speech delay, ada apa pencernaannya nggak bagus gitu deh pokoknya. Nah anak yang satunya lagi baru autis. Bu, nggak usah repot-repot saya. Iya, nggak apa-apa, minum nggak apa-apa. Nanti aja kasihan. Nah, jadi lupa tentang ya. Oh autis. Nah, jadi yang saya tangani baru dua. Yang pertama autis, yang satunya saya bingung sindromnya apa. Karena semua masalah kayaknya ada. Jadi si anak yang saya nggak tahu penyakitnya apa ini, BAB-nya hitam dan keras. Jadi kalau BAB, kalau dia buang air besar, pasti jerit kesakitan. Dan dia kalau mau marah, sedih ataupun senang datar. Bapak-bapak kalau lagi senang kan mukanya mesem gini ya. Nah dia tuh, aku senang ini gitu. Tanpa ekspresi. Pak, bukan mau nyombong, bukan mau tahayul atau apa. Sekali saya tonton, Pak. Besoknya ibunya cerita, anak saya bapak apain? Loh, saya udah takut nih, kenapa nih? Udah bisa senyum, Pak. Udah bisa marah. Jadi satu hari itu perubahan moodnya terjadi 3 kali. Maksudnya 3 kali itu bisa terjadi, yang marah, ke senang ke sedih itu bisa di anak itu yang malu namanya. Dan khusus kan. Memang tadinya nggak ada ekspresi, iya nggak ada. Sekarang dia marah, matanya ini alisnya benar begini. Ya udah saya totok lagi. Besoknya ibunya cerita, Pak dokter, BAB-nya sudah coklat dan lembut 2 kali Pak. Jadi sampai sekarang ibunya masih kembali ke pasien rutin lah, kita totokin terus. Kalau anak berkebutuhan khusus, kuncinya perbaiki saluran cernanya dulu sama paru-parunya. Karena dengan paru-parunya bagus, oksigen yang masuk ke otaknya bagus. Saluran pencernaannya juga bisa menyaring makanan-makanan yang bagus-bagus. Nah, ini yang terjadi pada anak atau ABK ya, biar cepat aja ibunya ABK ya. Yang pertama, regenerasi neurovaskular. Tahu arti neurovaskular? Neuro itu saraf, vaskular itu pembuluh darah. Ya. Jadi regenerasi sistem saraf dan pembuluh darahnya. Banyakin notoknya di mana? Di punggung bagian atas nih, dibanyakin umpan. Ya. Kemudian memberikan rasa nyaman. Bapak Ibu, aduh nggak usah bilang saya. Ada nggak sih yang punya teman anaknya ABK? Bukan anak buah kapal. Anak rumput ada ya? Pernah ngelihat mereka kalau diterapi di luar? Ada yang sampai dibentak-bentak. Bentaknya itu maksudnya menstimulus katanya, dibentak. Ada yang sampai dipeluntir-peluntir gitu ya. Dipaksa-paksa suruh berjalan, suruh berdiri gitu kan. Nah kalau kita kan totok suruh dia baring atau digendong emaknya, kita nonton, akhirnya muncul rasa nyaman. Si anak itu percaya sama kita, jadinya trust, nyaman, bisa sampai tidur. Itu yang terjadi pada ABK ketika kita tonton. Kemudian yang ketiga, perbaikan peristaltik lambung dan usus. Karena biasanya anak yang keterlambatan pertumbuhan gitu, usus dan lambungnya gak bagus dalam memeras makanan. Yang namanya cacat, semuanya bisa terjadi kerusakan. Nah dengan tetap Bapak Ibu bisa memperbaiki saluran cernanya. Itu dulu kuncinya. Gitu ya. Ya Bunda mau tanya? Iya. Nah misalnya. Menarik ini. Kalau untuk anak kecil itu kalau dilihat gambar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Eri. Tertarik dengan kasus anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus, tidak hanya autis, karena ABK itu macam-macam. Yang pertama, ketika masih kecil mungkin langsung terlihat. Ini jadi tertarik. Anak teman saya itu dua-duanya ABK. Dan usianya satu sudah 18 tahun, satu lagi itu sudah 20. Dan kalau mau dilihat riwayat ke belakang, saya tidak akan sebutkan, yang jelas di kota Depok dia mantan pejabat gitu ya, bapaknya gitu, tidak saya sebutkan. Nah kasusnya ada pertanyaan sini, bagaimana menangani jika
sudah pertanyaan Bunda tadi, kalau ada anak berkebutuhan khusus tapi sudah tumbuh sampai dewasa, itu terapinya bagaimana? Pada dasarnya terapinya tetap totok umum sama, tetap kita giatkan dia ditotok. Tapi kalau saya boleh sarankan, tambahkan pula dengan rukiah. Rukiah ditambah karena sedikit banyak penyakit yang kemudian merusak karakter atau merusak kejiwaan erat sekali hubungannya dengan pengaruh atau gangguan dari jin maupun syaitan. Jadi tambahkan dengan rukiah. Rukiahnya paling mudah ialah bacakan Al-Fatihah, ayat kursi sama ayat Muawwidzah. Ayat Muawwidzah itu isinya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bacakan. Tapi sebelum kita bacakan, kita sudah dalam kondisi suci, yaitu berwudu. Bacakan di rumah kita. Kalau mau yang lebih kompleksnya lagi, baca Quran surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya, tapi kalau capek di YouTube aja atau Spotify aja. Nah, di rumah saya putar gitu di rumah. Saya putarnya yang total Quran surah Al-Baqarah. Cari yang suaranya bagus ya, istilahnya yang lantunannya pun enak. Kencengin suaranya biar seluruh ruangan di rumah kita tuh kedengaran. Ya, boleh tambahkan itu. Jadi dapat pasien seperti itu, tambahin dengan rukiah. Dan yang pasti makanan si anak tersebut juga harus dikontrol. Biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu kecilnya pernah kena limbah atau pernah terkena kontaminasi logam berat dari asap kendaraan, asap rokok, dari vaksin dan lain-lain sebagainya. Ya. Handphone enggak? Herbal jarang sih. Handphone. Oh, handphone bisa radiasinya, tapi mata lebih seringnya mata kalau handphone. Kemudian hati-hati, anak berkebutuhan khusus itu biasanya umurnya nggak selama kita yang lama. Biasanya 30 udah wafat biasanya. Karena itu tadi kegagalan organ itu kan badannya nggak sempurna. Nah itu ada yang 18 tahun, ayo ditotokin. Bisa jadi mungkin usianya nggak panjang.